Hidup selalu memberi kita pilihan, dan kadang pilihan kecil bisa mengubah segalanya. Nama saya Laras, dan ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah surat mengubah jalan hidup saya. Kehidupan keluarga memanglah indah. Ada banyak hal indah yang terus membekas ke dalam kehidupan kita. Namun, kehidupan itu apakah bisa bertahan sampai seterusnya? Jikalau momen indah ini bisa membekas dalam kehidupan kita, tentu momen terburuk pun juga dapat membekas dalam kehidupan kita. Dulu saya bertengkar hebat dengan ayah saya. Saya pikir ia berselingkuh. Dan itu membuat ibu saya meninggal dalam kesedihan. Rasa marah itu begitu kuat, hingga saya memilih untuk pergi dari rumah. Bertahun-tahun saya hidup dengan luka dan kebencian. Sampai suatu hari paman saya memberi kabar. Halo Laras, nak yang sabar ya nak. Paman juga mau kasih tahu kalau misalkan ayah kamu itu baru saja meninggal karena dia ada penyakit lama yang sudah lama disembunyikan. Kita juga baru tahu kemarin dari dokter kalau misalkan dia tuh ada tumor ternyata di otak. Kamu yang sabar ya nak ya. Ayah sudah tiada. Saya datang ke pemakaman dengan hati yang belum berdamai. Namun setelah itu, saya pulang ke rumah lama. Dan di sanalah saya menemukan sebuah surat yang ditinggalkan ayah. Di titik itu, hidup saya bercabang. Pilihan sederhana membaca surat atau mengabaikannya. Untuk Laras, putriku tercinta. Jika kau membaca surat ini, mungkin ayah sudah tidak bisa lagi menjelaskan semuanya secara langsung. Tapi ayah ingin kau tahu kebenaran yang selama ini mungkin tak sempat ayah katakan. Laras, ayah tahu sejak hari itu semuanya berubah. Sejak ibumu pergi, dan sejak kau memutuskan untuk menjauh dari ayah. Ayah mengerti, kau marah, kecewa, dan terluka karena apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Tapi izinkan ayah untuk menjelaskan satu hal yang selama ini membebani hati ayah. Hari itu, memang benar ayah bersama seorang wanita. Tapi wanita itu bukanlah orang yang seperti kalian pikirkan. Dia adalah teman lama ayah. Dan saat itu, ia sedang panik karena hendak melahirkan. Ia meminta tolong ayah untuk mengantarnya ke rumah sakit, karena tidak ada orang lain yang bisa dihubungi. Ayah hanya berusaha untuk menolongnya. Tapi sayangnya, ibumu melihat kejadian tersebut dari kejauhan dan ia salah paham. Ayah ingin menjelaskan kepadanya, tapi sebelum sempat melakukannya, ayah mendengar kabar buruk itu, bahwa ibumu jatuh dari tebing. Orang-orang berkata macam-macam, menuduh ayah yang menyebabkan semua ini, bahkan mengatakan ibumu bunuh diri. Tapi hanya Tuhan dan hati ayah yang tahu. Ayah tidak pernah mengkhianati cinta yang sudah kami bangun. Laras, ayah sangat mencintai ibumu, dan ayah juga sangat mencintaimu. Tidak ada satupun hari yang ayah lewatkan tanpa memikirkan kalian berdua. Kesalahpahaman ini menghancurkan banyak hal, tapi tidak pernah menghapus kasih sayang ayah kepadamu. Jika waktu bisa diulang, ayah akan memilih untuk menjelaskan semuanya saat itu juga, agar kau tidak perlu tumbuh dalam kebencian yang besar terhadap ayahmu sendiri.
Tapi kini yang bisa ayah lakukan hanya berharap. Semoga suatu hari nanti kau bisa memaafkan ayah. Ayah ingin kau tahu, Laras, keluarga kita pernah hancur karena kesalahpahaman. Tapi cinta yang pernah ada di antara kita tidak pernah hilang. Di hati ayah, kau dan ibumu akan selalu hidup. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa luka. Ayah hanya berharap kalau kita bisa bertemu lagi, bukan sebagai orang yang saling menyalahkan, tetapi sebagai keluarga yang saling memaafkan. Dengan kasih yang tak pernah pudar, ayahmu. Saya membaca surat itu. Isinya penjelasan dan kesalahpahaman. Saat itu juga saya menyesal dengan semua hal yang sudah saya lakukan ke ayah saya. Saya melepaskan dendam yang membelenggu di hidup saya. Seketika itu, hidup saya berubah. Saya bangkit berusaha keras dan akhirnya saya bisa sukses seperti sekarang. Semua berawal dari memaafkan. Tapi kadang, saya membayangkan bagaimana jika saya memilih untuk mengabaikan surat itu. Mungkin saya akan tetap terjebak di masa lalu. Amarah yang akan terus hidup dalam diri saya, yang selalu mengganggu kehidupan saya dimanapun saya berada. Di kehidupan ini, tidak ada hal indah yang bisa saya bayangkan. Hidup dengan amarah, menyalahkan ayah, menyalahkan keadaan, dan tidak pernah maju. Hidup pada tentang pilihan. Saya beruntung memilih untuk memaafkan, untuk membuka hati. Karena dari sanalah perjalanan baru dimulai, dan semua itu hanya berawal dari sebuah surat ayah. Satu. 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 Yuk. Iya. Sorry. Dulu, aku selalu berpikir kalau waktu bisa menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata, waktu membuktikan luka itu terbiasa, bukan hilang. Yang bisa menyembuhkan hanya keberanian untuk memaafkan. Aku ingat betul bagaimana aku menutup hati begitu rapat. Aku takut menghadapi kebenaran. Karena itu berarti aku harus mengakui bahwa aku juga bersalah. Bahwa amarahku selama ini hanyalah cara lain untuk menutupi rasa bersalahku sendiri. Ayah, aku tidak tahu apakah ayah mendengarkanku sekarang. Tapi aku ingin bilang, terima kasih. Terima kasih karena sudah tetap menyayangiku.
bahkan saat aku menolak untuk mengerti. Aku membaca suratmu, dan di setiap kata yang kau tulis, aku menemukan versi diriku yang hilang. Versi diriku yang dulu, percaya bahwa cinta orang tua tidak akan pernah berubah, seberapapun kerasnya dunia menguji. Kadang aku masih melihat bayanganmu di rumah itu, duduk di kursi yang sama, dengan senyum yang dulu sempat kubenci. Tapi sekarang, setiap kali aku melihat bayangan itu, aku hanya bisa tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti bahwa cinta memang tidak selalu sempurna, tapi ia selalu tulus dengan caranya sendiri. Jika waktu bisa kuputar, aku ingin sekali memeluk ayah tanpa kata maaf, tanpa air mata. Tapi waktu tidak bisa diulang. Yang bisa kulakukan hanyalah hidup lebih baik, agar penyesalan ini berubah menjadi kekuatan.